qiyamul lail. Salat apa? Salat malam. Salat malam. Salat malam adalah salat yang sangat penting. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina min qablikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian salat malam. Karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh salat malam. Bahkan dari orang-orang soleh sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel, mereka juga salat malam. Karena itu merupakan waktu yang mulia tatkala seorang bangun malam, mengalahkan rasa kantuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu iyyakum, kalau ada di antara kita yang merasa dirinya soleh sementara tidak salat malam, buang perasaannya tersebut. Berarti dia tidak melakukan kebiasaan apa? Orang-orang soleh. Namun bukan berarti orang yang salat malam juga merasa soleh. Tidak usah merasa soleh. Intinya ini menunjukkan ciri khas orang soleh memperhatikan salat malam. Bahkan dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ke kota Madinah, dari Abdullah bin Salam, dia mengatakan, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan pertama yang saya dengar dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, ya, di antara perkataan Nabi, ya, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang pulas tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW sejak awal dakwahnya perhatian tentang salat malam. Sejak masuk kota Madinah sudah bicara tentang salat malam. Sampai para ulama menyebutkan tatkala Allah menurunkan surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan salat malamlah. Sampai para ulama menyebutkan surat Muzammil itu disebut dengan zadud da'iyah, adalah bekal seorang dai. Barang siapa yang menjadi dai yang berhasil, perhatikan isi dari surat Al-Muzammil. Di antara perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk salat malam. Ya ikhwan, kita di siang hari kita banyak menghadapi permasalahan. Baik yang berdagang, baik yang menjalani kegiatannya, baik yang berdakwah, ya. Dia butuh kekuatan di malam hari. Di antara kekuatan yang bisa menguatkan dia salat malam. Saya tidak menyuruh kita salat malam 2 jam sampai kaki bengkak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kuat kita. Iman kita ya sangat jauh dari para salafus saleh. Tapi rutinkanlah meskipun 3 rakaat setiap malam. Meskipun, tapi jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa mampu alhamdulillah setengah jam setiap hari. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau biasanya mungkin 1 jam tatkala safar enggak apa-apalah 3 rakaat, enggak apa-apalah 1 rakaat, yang penting jangan tinggalkan salat malam meskipun 5 menit untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh, apalagi sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, Allah mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah." Apakah ada hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hambaku yang meminta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya? Allah sedang mencari-cari hambanya. Mencari-cari hamba yang mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang yang diharapkan untuk dicari muka semua sedang tidur. Cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara sarana yang membuat orang mudah untuk ikhlas, ya. Dia bangun malam tatkala orang tidak tahu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang berkaitan dengan salat malam? Waktu salat malam dimulai setelah ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Tentunya ada waktu yang afdal sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau orang yang tidak mampu untuk bangun malam, maka dia boleh salat malam sebelum tidur. Kalau dia ngantuk, khawatir tersibukkan, dia boleh setelah isya langsung salat malam, enggak jadi masalah. Ya. Ada istilahnya salat tahajud. Salat tahajud adalah salat di tengah malam, sebaiknya dikerjakan setelah tidur, ya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qumil laila, bangunlah ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut, berarti sedang tidur. Allah suruh bangun. Tetapi bukan syarat kalau tidak tidur berarti enggak boleh salat malam. Ini kesalahan yang sering tersebar di masyarakat. Ustaz, kalau saya enggak tidur berarti enggak boleh salat malam, ya gimana? Enggak apa-apa meskipun enggak tidur. Ya. Apalagi kita misalnya di Madinah, kalau sudah 10 malam terakhir jarang orang yang tidur. Bagaimana mau tidur sekarang? Kita salat isya kemudian salat tarawih ronde pertama. Ronde pertama
2 jam atau 2 jam lebih dikit ya. Selesai sudah sekitar jam 11-an atau setengah 11. Ya, kemudian kita mungkin pulang ke rumah macam-macam, siap-siap jam 1 balik lagi. Ya, mau tidur repot, jam 1 mulai lagi sholat ronde kedua. Sampai jam 3:15. 3:15 entar lagi sudah sahur. Kapan mau tidur? Ya, tidurnya setelah subuh baru tidur. Dan itu kebiasaan orang setelah syuruk tunggu waktu sampai ngantuk-ngantuk sungguh apa? Untuk sholat syuruk, setelah sholat syuruk langsung semua tergeletak semuanya. Gimana ngantuk? Nggak bisa. Oleh karenanya sholat malam tidak disyaratkan harus tidur dulu, tidak harus. Tapi kalau dikatakan afdol, iya lebih afdol karena lebih segar, dia lebih kuat untuk apa? Sholat malam. Ya. Tetapi tidak merupakan syarat dan tidak ada dalam buku-buku fikih syaratnya harus tidur dulu, nggak ada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang jumlah rakaat salat malam. Berapa rakaat ya? Ya, kita dapati bahwasanya sebagian ulama mengatakan jumlah salat rakaat paling banyak maksimal 11 rakaat. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Amir As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam dan juga diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Salatut Tarawih. Adapun jumhur ulama dari 4 mazhab, baik mazhab Hanafi maupun mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, semuanya berpendapat bahwasanya salat malam tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Oleh karena diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam biografi beliau, kalau beliau lagi sehat, beliau salat sunnah 300 rakaat sehari semalam. Kalau beliau lagi sakit, beliau salat 100 rakaat sehari semalam. Kita kalau lagi sehat berapa rakaat? Lagi sakit enggak salat. Ini menunjukkan waktu siang dan malam beliau kerjakan untuk apa? Salat. Adapun sabda Nabi yang mengatakan kisah Aisyah yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menambah 11 rakaat, maka itu adalah penjelasan Aisyah dan itu menunjukkan yang terbaik. Oleh karenanya para ulama juga sepakat. Salat malam yang terbaik 11 rakaat namun dengan tumak ninah, dengan panjang ya, bukan dengan cepat-cepatan. Ini yang terbaik 11 rakaat. Ini yang terbaik 11 rakaat. Tetapi lebih dari itu diperbolehkan. Lebih dari itu diperbolehkan. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW juga pernah salat 13 rakaat. Di antara dalil yang menunjukkan boleh lebih dari 11 rakaat banyak. Di antaranya dalil yang pertama hadis Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain seperti riwayat Nasa'i, ada orang bertanya kepada Nabi SAW, orang tersebut orang Badui. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Orang ini bertanya tentang tata cara salat malam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ya berapa kali, namun Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang batasan jumlah rakaatnya. Kata Rasulullah SAW, "Salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jika salah seorang dari kalian khawatir mendengar azan subuh, maka segeralah salat witir 1 rakaat sebagai penutup salat-salat sebelumnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan lebih dari 11. Padahal yang bertanya ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini ditanya, pulang langsung terapkan. Coba kalau ada orang datang sama saya, ini gambaran. Orang ini tidak tahu tentang fikih salat Nabi, apalagi yang menjelaskan tentang salat Nabi dalam 11 rakaat Aisyah dalam rumah. Tidak kelihatan di mana? Di luar. Menunjukkan Arab Badui ini tidak tahu Rasulullah SAW berapa salat malamnya, berapa rakaat. Kenapa? Karena dia Arab Badui dan kemudian masalah salat malam berkaitan salatnya Nabi dalam rumah. Dia tidak tahu, dia tanya kepada Nabi. Kalau ada orang tanya sama saya, Ustadz Firanda, salat malam bagaimana caranya? Saya bilang 2 rakaat, yang penting sebelum subuh witir. Apa yang dia pahami? Yang dia pahami apa terbatas 11 rakaat? Dia tidak pahami dari jawaban saya tersebut. Inilah dalil yang dijadikan jumhur ulama 4 mazhab bahwasanya salat malam tidak ada batasannya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat tarawih selama 3 hari bersama para sahabat. Rasulullah SAW pernah salat tarawih start dari awal malam dan sampai atau tengah malam sampai menjelang subuh, sampai para sahabat khawatir tidak sempat sahur karena salat Nabi yang begitu panjang. Suatu malam Rasulullah SAW salat malam sampai tengah malam saja. Awal start dari awal malam sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah SAW langsung witir. Maka para sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan salat kita, masih ada tengah malam? Para sahabat masih ingin apa? Salat malam. Kalau kita alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ini para sahabat enggak. Ya Rasulullah, setengah malam masih ada, lanjutin.
Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya beribadah. Mereka rasakan nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, ya, sujud adalah mendekatkan orang kepada Allah. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sedang sujud. Makanya perbanyak doa tatkala sujud. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau datang masbuk salatnya, kemudian imam dalam keadaan sujud, langsung ikut sujud. Jangan tunggu imam berdiri lagi. Seakan-akan, oh saya sujud rugi nggak dapat rakaat, mending saya nggak usah sujud. Nggak ada rugi-rugi dalam masalah masbuk. Sujud saja meskipun tidak dapat rakaat, dapat pahala dan mengangkat derajat, menghilangkan satu dosa. Oleh karenanya, kalau kita masbuk dapat imam sedang sujud, langsung sujud bersama imam, meskipun tidak dapat rakaat. Hadis yang kedua, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lanjutkan sholat malam kita. Padahal kita tahu Rasulullah SAW sudah sholat 11 rakaat. Ternyata para sahabat masih minta tambahan apa? Sholat. Kalau seandainya tidak boleh lebih dari 11, Rasulullah mengatakan, sudah terakhir 11. Berarti para sahabat paham masih boleh ada tambahan. Meskipun yang paling afdal berapa rakaat? 11 rakaat. Ini pendalilan yang disebut oleh Syekh Atiyah Salim rahimahullahu taala, seorang pengajar dalam bukunya, ya, tentang masalah salat malam. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang boleh lebih dari 11 rakaat adalah hadis Talq bin Ali, kalau tidak salah dalam Sunan Abi Dawud. Hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, dia mengatakan, ada seorang perawi yang mengatakan, ya, ayah kami, saya lupa nama sahabat tersebut. Jadi ayahnya datang menziarahi dia di suatu kampung. Kemudian kata dia, fa'amsa indana wa aftara indana wa shalla bina wa autara bina. Maka ayah kami, sahabat Nabi ini pun salat, lagi mengunjungi dia di rumah anaknya, kemudian sampai sore, sampai buka puasa di situ. Kemudian akhirnya dia pun memimpin salat tarawih. Jadi imam karena dia sahabat Nabi. Jadi imam sampai selesai dan sampai salat witir selesai di kampung tersebut. Tsumman hadara ila qaumihi. Setelah dia salat di kampung tersebut, di kampung anaknya, dia balik ke kampungnya sendiri. Rupanya orang kampungnya nungguin dia untuk melaksanakan sholat malam. Maka dia pun sholat malam bersama orang kampungnya. Tatkala tinggal sisa sholat witir, qaddama rajulan, dia mengatakan, kamu jadi imam. Kenapa tidak jadi imam witir sekalian? Dia sudah sholat witir tadi. Dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fil lailah. Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada dua witir dalam satu malam. Sekarang saya tanya sama antum, orang ini yang sholat di dua ronde ini, berapa jumlah rakaatnya kira-kira? Saya rasa lebih dari 11. Ya nggak mungkin dia bagi 4 sini, oh, sampai witir ya, berarti selesai. Yang kemungkinan 11 di sini, 11 di sini, atau 11 ini 10 di sini, atau lebih daripada itu. Ini dalil menunjukkan boleh lebih dari 11, karena dia sholat di ronde pertama entah berapa rakaat, kemudian dia tambah lagi ronde kedua. Dan ini dalil bahwasanya orang yang sudah sholat witir, kalau dia ingin sholat tarawih lagi atau sholat malam lagi, maka silakan boleh, namun nggak boleh witir lagi. Dan ini yang dikerjakan oleh sahabat Talq bin Ali, kalau nggak salah namanya, radhiyallahu taala anhu. Faham? Jadi orang yang misalnya dia sholat bersama imam di masjid, imamnya 11 rakaat sama witirnya, ikut aja sampai imam selesai. Karena keutamaan sholat bersama imam sampai selesai itu bagus. Dia akan dicatat pahala sholat semalam suntuk. Kalau dia pulang rindu ingin sholat malam lagi, atau ingin gabung ke jamaah yang lain, yang mungkin dikerjakan di tengah malam, maka silakan, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi.